Selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas Kingdom Protista nih. Setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait Kingdom Monera. Nah, selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya Kingdom Protista ini tuh apa sih gitu. Jadi Kingdom Protista ini sebenarnya dia memiliki beberapa kemiripan nih dengan Kingdom Monera yang sebelumnya udah sempat dibahas, yaitu mereka itu sama-sama uniseluler, kemudian bisa juga hidupnya itu soliter atau koloni dan juga mikroskopis gitu. Nah, hanya saja ada satu nih yang membedakan, salah satunya Kingdom Protista dengan Kingdom Monera, yaitu salah satunya kalau Kingdom Protista itu dia bersifat eukariot. Nah, jadi jangan mentang-mentang namanya protista kalian ingatnya prokariot ya, tapi justru Kingdom Protista ini dia sudah termasuk dalam organisme eukariot. Nah, berarti dia itu sudah memiliki membran inti gitu, tidak seperti Kingdom Monera yang masih bersifat prokariot, artinya belum memiliki membran inti. Nah, untuk Kingdom Protista ini bisa kita klasifikasikan nih menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada protista mirip hewan, kedua ada protista mirip tumbuhan, dan juga yang ketiga ada protista mirip jamur. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya, ada contoh gambar yang memperlihatkan bagaimana Kingdom Protista ini diklasifikasikan seperti itu. Oke, kelompok protista yang pertama yaitu protista mirip hewan atau bisa disebut juga sebagai protozoa gitu. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik nih yang menjadi ciri khas dari protista mirip hewan. Yang pertama, dia bersifat heterotrof. Nah, udah tahu kan heterotrof itu apa kayak gitu. Jadi heterotrof itu organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri gitu. Jadi mereka itu sangat tergantung gitu dengan organisme yang lain. Kemudian ciri selanjutnya dia bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Kemudian yang menjadi ciri khasnya lagi, protozoa ini protista mirip hewan, mereka bersifat motil dan bisa membentuk sista atau kista. Nah, protozoa ini bisa diklasifikasikan lagi nih menjadi beberapa filum, yaitu yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, istilah dari kata Rhizopoda ini berasal dari kata rhizo artinya akar dan podos artinya kaki. Nah, jadi biar bisa diingat, jadi memang Rhizopoda ini memiliki kaki yang menyerupai akar, atau bisa disebut juga sebenarnya dia mempunyai alat geraknya itu berupa kaki semu atau pseudopodia, karena sebenarnya kaki semu itu merupakan hasil penjuluran dari sitoplasma sel. Nah, ini membuatnya seolah-olah itu memiliki fungsi sebagai kaki gitu. Makanya si pseudopodia ini bisa digunakan sebagai alat geraknya dan juga dia memiliki fungsi untuk mencari makanan. Nah, contoh yang paling terkenal nih dari filum Rhizopoda atau Sarcodina ini yaitu amoeba kayak gitu. Kemudian filum yang kedua itu ada Flagellata atau Mastigophora. Nah, supaya bisa mengingat pula nih, jadi Flagellata itu ya berasal dari kata flagellum, artinya bulu cambuk gitu. Nah, jadi dengan demikian si Flagellata ini dia berarti protozoa yang memiliki alat geraknya itu berupa flagel atau bulu cambuk. Nah, untuk Flagellata ini sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, ada Flagellata yang mirip tumbuhan atau bisa disebut juga sebagai Phytoflagellata. Dia punya klorofil, juga punya plastida, dan juga ada Flagellata yang dia berbentuknya tuh seperti hewan gitu, atau bisa disebut sebagai Zooflagellata karena dia hidupnya bebas dan dia juga bersifat parasit kayak gitu. Dia tidak memiliki klorofil juga kayak gitu. Contoh yang paling terkenal nih dari Flagellata yaitu Euglena kayak gitu. Kemudian film yang ketiga itu ada Ciliata. Nah, ini biar mengingatnya juga nih bisa dari istilah cilia gitu, ada rambut kecil atau rambut getar gitu kan. Nah, rambut getar ini menjadi ciri khas dari Ciliata, jadi dia berfungsi sebagai alat gerak dan juga berfungsi sebagai alat untuk mencari makanan kayak gitu. Nah, contoh dari Ciliata yaitu yang paling terkenal nih yang biasanya keluar yaitu ada Paramecium caudatum. Nah, yang terakhir ini ada filum dari sporozoa. Nah, kalau sporozoa ini
dia protozoa yang belum memiliki alat gerak dan dia bersifat parasit nih biasanya. Nah, contohnya itu Plasmodium vivax kayak gitu. Oke, selanjutnya terdapat jenis dari protista yang lain, yaitu protista mirip tumbuhan. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik yang dimilikinya, yaitu yang pertama, dia bersifat uniseluler atau multiseluler. Kemudian, ini yang menjadi pembeda salah satunya yaitu dia bersifat autotrof. Dia berbeda dengan protista mirip hewan yang bersifat heterotrof. Nah, jadi untuk protista mirip tumbuhan, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai organisme yang autotrof. Kemudian untuk protista mirip tumbuhan, dia bisa bersifat sesil atau menempel gitu, atau motil bergerak. Juga untuk protista mirip tumbuhan, dia memiliki dinding sel dan juga kloroplas. Nah, protista mirip tumbuhan ini sebenarnya bisa disebut juga sebagai alga. Namun ini berbeda ya dengan alga biru hijau atau cyanobacter yang sudah kita bahas di Kingdom Monera. Kalau alga hijau, alga biru hijau yang sudah dijelaskan di Kingdom Monera itu termasuk organisme prokariot. Tapi alga yang dijelaskan di protista mirip tumbuhan ini dia sudah bersifat eukariot atau sudah memiliki membran inti sel seperti itu. Nah, alga sendiri diklasifikasikan lagi nih menjadi beberapa filum, yaitu yang pertama ada Euglenovita. Nah, untuk Euglenovita ini dia memiliki cirinya itu memang mirip seperti hewan dan tumbuhan. Jadi mirip seperti hewan karena dia mampu bergerak dengan flagel, namun dia mirip seperti tumbuhan karena dia mengandung klorofil dan karoten seperti itu. Nah, contohnya di sini terdapat yang terkenal itu Euglena viridis. Kemudian yang kedua, film yang kedua itu ada Chrysophyta atau disebut juga sebagai alga emas ya, Chrysophyta, alga emas. Nah, kenapa disebut alga emas? Karena alga ini memang memiliki pigmen dominannya itu berupa karoten gitu yang berwarna kejinggaan gitu. Nah, ini yang biasanya menyebabkan suatu perairan itu menjadi berwarna kekuningan. Contoh dari Chrysophyta yaitu ada Navicula. Kemudian yang ketiga ada Pherophyta atau alga api. Nah, kenapa disebut alga api? Karena mereka itu mampu berpendar atau menghasilkan fluoresen sehingga dia bisa menyebabkan warna laut itu menjadi tampak bercahaya gitu di malam hari. Nah, contoh dari Pherophyta ini contohnya ada Noctiluca miliaris. Kemudian yang keempat ada Chlorophyta. Nah, dari katanya juga ada alga hijau gitu ya, kloro. Nah, dia memiliki pigmen itu berupa klorofil dan juga sebagian organismenya itu dia hidup di perairan sebagai plankton kayak gitu. Nah, contohnya itu ada Chlamydomonas. Kemudian selanjutnya ada filum Phaeophyta. Nah, ini alganya itu warna coklat. Nah, sesuai namanya, alga ini memiliki pigmen dominannya itu yang berwarna coklat yang disebut dengan fucoxanthin. Nah, ini yang terkenal banget nih dari Phaeophyta ini ada yang namanya Sargassum. Kemudian yang terakhir ada Rhodophyta atau alga merah. Nah, ini diambil dari kata rodo ya, merah. Nah, alga ini sering disebut sebagai kita kenal sebagai rumput laut ya. Mereka memiliki pigmen dominannya itu berupa phycoerythrin kayak gitu. Nah, contohnya itu ada Eusema spinosum. Oke, setelah tadi kita menjelaskan ada protista mirip hewan atau protozoa, kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, di sini akan dijelaskan juga nih protista yang mirip dengan jamur kayak gitu. Nah, untuk protista mirip jamur mereka bersifat heterotrof gitu, berarti mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, protista jenis ini disebut sebagai protista yang mirip dengan jamur karena memang mereka memiliki dua fase siklus hidup, yaitu fase plasmodium yang seperti fungi dan juga fase amoeboid seperti amoeba kayak gitu. Nah, untuk protista ini diklasifikasikan lagi nih menjadi dua filum, yaitu ada Myxomycota atau jamur lendir dan ada Oomycota atau jamur air. Nah, untuk Myxomycota, nah biasanya protista ini itu dia bersifat heterotrof saprofit dengan cara melakukan fagositosis atau dengan cara melakukan penelanan gitu, menelan partikel gitu maka sebagai makanannya. Nah, contohnya itu ada Fuligo varians atau kalau yang digambar itu ada Fuligo septica. Nah, kemudian yang kedua itu ada filum Oomycota atau jamur air. Nah, di sini mereka memperoleh makanannya dengan cara
mereka bisa memasukkan hifa yang mereka hasilkan itu ke dalam inangnya. Nah, kemudian mereka bisa melepaskan enzim pencernaan dan akhirnya bisa menghisap hasil pencernaan tersebut kayak gitu. Nah, contohnya ada Plasmopara viticola kayak gitu. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Ini untuk contoh soal yang pertama, soalnya jamur lendir, Fusarium folicephalum, dan jamur kuping, Auricularia auriculata, merupakan kelompok mikroorganisme yang memiliki kesamaan berupa. Nah, di sini kita identifikasi dulu nih, jamur lendir dan jamur kuping ini masuk ke dalam kelompok yang sama atau enggak kayak gitu. Nah, tadi udah dijelasin ya kalau jamur lendir itu mereka termasuk ke dalam protista mirip jamur gitu. Nah, sedangkan kalau jamur kuping dia memang termasuk ke dalam kelompok yang ada di kingdom fungi. Jadi mereka berdua itu berbeda kingdom. Yang satu untuk jamur lendir dia termasuk ke dalam kingdom protista, sedangkan jamur kuping dia termasuk dalam kingdom fungi. Jadi emang sudah berbeda kingdom. Nah, tapi mereka punya kesamaan kayak gitu. Yang pertama, bersifat heterotrof. Nah, berarti ini benar ya, karena memang keduanya itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian yang kedua, berinti sejati kayak gitu. Nah, di sini pernyataan ini juga benar ya, karena jamur lendir ini dia termasuk protista, dan protista itu termasuk dalam eukariot atau berinti sejati. Dan untuk kingdom fungi juga yang mungkin nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, itu termasuk ke dalam organisme eukariot atau berinti sejati. Jadi dua-duanya itu sama-sama berinti sejati. Kemudian yang ketiga, ini menghasilkan spora. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi baik itu jamur lendir maupun jamur kuping, mereka sama-sama menghasilkan spora. Oke, kemudian kita lihat pernyataan yang keempat, mereka termasuk ke dalam taksa kingdom fungi. Nah, ini tadi udah dijelasin ya kalau keduanya ini termasuk dalam kingdom yang berbeda. Kalau jamur lendir itu termasuk dalam kingdom protista, sedangkan jamur kuping itu masuknya ke kingdom fungi. Jadi keduanya itu berbeda di kingdom. Jadi opsi nomor 4 itu salah. Jadi yang benar itu jawabannya pernyataan yang 1, 2, dan 3. Atau jawabannya itu adalah A. Contoh soal yang kedua. Nah, dari gambar tersebut, manakah yang termasuk kelompok ciliata? Nah, ciliata itu berarti mereka yang memiliki rambut getar kayak gitu. Nah, untuk gambar yang pertama, itu terlihat jelas ya, itu tuh berupa terdapat seperti juluran-juluran gitu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ya, yang memiliki seperti juluran-juluran sitoplasma kayak gitu, atau seperti kaki semut kayak gitu. Nah, itu termasuk ke dalam rhizopoda gitu, bukan ciliata. Kemudian yang kedua, itu terlihat juga ya tuh di pinggir-pinggirnya itu seperti ada rambut-rambut kecil gitu. Nah, itu rambut getar. Nah, nama lain dari rambut getar ini namanya kelompok ciliata kayak gitu. Berarti nomor 2 ini benar nih, termasuk kelompok ciliata. Terus yang ketiga, kita lihat kalau alat geraknya itu seperti cambuk ya. Nomor 3 dan nomor 4 itu terlihat seperti cambuk. Nah, organisme yang termasuk ke dalam memiliki alat gerak berupa cambuk, nah berarti itu flagellata ya, bukan ciliata. Kalau flagellata itu mirip cambuk, kalau ciliata itu ya cilia, seperti rambut getar gitu, ukurannya kecil-kecil kayak gitu. Nah, terus yang kelima itu udah jelas yaitu termasuk ke dalam kelompok ciliata. Nah, jadi yang termasuk ke dalam kelompok ciliata itu yaitu nomor 2 dan 5. Berarti jawaban yang benar itu D.